Selamat pagi Indonesia, selamat pagi anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (APHMK). Senang sekali saya bisa hadir kembali dan kali ini saya ingin membacakan hasil kesimpulan diskusi online yang diselenggarakan oleh APHMK pada tanggal 9 Mei 2020 dengan tema Revisi Undang-Undang MK mau dibawa kemana? Teman-teman anggota asosiasi dan masyarakat di seluruh Indonesia, ada beberapa poin usulan revisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang harus kita kawal agar tidak terjadi kecurigaan bahwa terdapat agenda tersembunyi dari golongan-golongan tertentu. Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam diskusi online revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mau dibawa kemana. Dan pada tanggal 9 Mei 2020, APHMK menghadirkan 5 narasumber yang kompeten, diantaranya adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah APHMK Jawa Timur, Dr. Siti Marwiyah, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua DPD APHMK NTB Profesor Dr. Galang Asmara, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua DPD APHMK Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Anang Zubaidi, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua DKI Dr. Tri Sulistyowati SHMH, serta Ketua DPD APHMK Sulawesi Selatan Dr. Askari Rasa. Mereka semuanya membahas terkait polemik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di mana pada prinsipnya Prof. Galang menyampaikan bahwa Undang-Undang MK ini telah beberapa kali diajukan judicial review dan diputuskan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti hanya bisa kita simak di putusan nomor 49 garing PUU strip 9 Romawi garing 2011 perihal pengujian Undang-Undang MK perubahan nomor 8 tahun 2011 dan beberapa putusan lainnya yang menyangkut persoalan eksistensi Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan dilakukannya judicial review Undang-Undang MK serta revisi berkali-kali ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang MK ini ibarat seperti muka pulpen. Kalau rumah bisa dikatakan sebagai atau bisa diibaratkan sebagai rumah reot. Mengingat kebutuhan ketatanegaraan, maka sebetulnya perlu dilakukan revisi untuk mengatur hal-hal yang sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya saya akan membacakan revisi atau usulan revisi dari Dr. Askari Razak SHMH selaku Ketua DPP APHMK Sulawesi Selatan. Beliau menyampaikan bahwa mestinya ada 16 syarat dalam rekrutmen hakim. Jika sedikit kembali ke esensi, maka syarat ketiga tersebut harus memiliki esensi demokrasi, memiliki kepastian hukum, dan memiliki proteksi hukum. Maka menjadikan kurang tepat apabila pengangkatan hakim melalui pansel seharusnya tidak melibatkan 3 lembaga ini seperti Presiden, MA, dan DPR, melainkan melalui pansel saja agar tidak syarat dengan kepentingan politis. Selanjutnya adalah pendapat dari Dr. Siti Marwiyah, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Ketua DPD APHMK Jawa Timur. Beliau mengkritisi perihal batasan usia minimal, di mana menurut beliau batasan usia minimal 60 tahun menjadi problem tersendiri. Artinya, di mana letak keadilan perancang undang-undang? Beliau mengatakan bahwa kedudukan MA dan MK itu sederajat. Mengapa tidak disamakan saja seperti MA yang mana usia minimal dibatasi pada 40 tahun yang sudah bisa mengikuti sebagai hakim. Dalam pasal 15 ayat 1 sudah terdapat syarat-syarat lain seperti calon hakim MK haruslah seorang negarawan, maka apakah sudah menjadi ukuran untuk dianggap sebagai negarawan hanya karena mereka berusia 60 tahun?
dalam sejarah berdirinya MK, banyak hakim berusia muda atau banyak usia muda yang berprestasi yang mampu menjadi ketua MK. Seperti Profesor Dr. Jimli Asidiki, waktu itu berusia 47 tahun, Profesor Mahfud maksud saya, 50 tahun, Profesor atau Dr. Hamdan Julfa, 47 tahun, dan lain-lain. Maka Dr. Siti Marwiyah menyampaikan sebaiknya diletakkan pada asas keadilan bahwa MK itu sejajar dengan MA. Bapak Anang Zubaidi SHMH Ketua DPD APHMK DIY berpendapat bahwa revisi Undang-Undang MK memang sebuah kebutuhan. Perubahan misalnya untuk mengakomodir putusan MK yang ada, dan ada banyak hukum acara MK yang seharusnya didetailkan dalam undang-undang. Dia mengatakan bahwa tidak seharusnya hukum acara MK diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan Dewan Etik, Bapak Anang Zubaidi menyampaikan bahwa Dewan Etik itu harus independen. Mantan hakim MK juga penting untuk menjadi Dewan Etik agar dapat menjadi referensi bagi putusan. Kemudian guru besar sebagai kedudukan akademik tertinggi, tokoh masyarakat dengan track record yang baik juga dapat direkomendasi untuk menjadi Dewan Etik. Hakim MK itu hanya menjabat sekali saja menurut beliau. Dan beliau menyampaikan bahwa perlu adanya pertimbangan kembali terkait persyaratan usia yang tentu saja tidak menjadi ukuran kenegarawan seseorang. Dan yang terakhir, pendapat dari Ketua DPD APHMK DKI Jakarta, Bapak Ibu Dr. Sri Sulistiowati, beliau menyampaikan lembaga-lembaga peradilan diukur dari putusannya. Maka, pentingkah revisi ini? Ada problematika yang penting menurut beliau, selain sekedar bicara soal usia hakim. Beliau mengatakan yang terpenting adalah implementasi putusan. Seringkali adresat DPR, MA, Presiden tidak melaksanakan putusan MK. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Mengapa mereka tidak patuh? Bagaimana dengan putusan MK yang bersifat deklaratoir? Maka menurut beliau diperlukan adanya goodwill untuk melaksanakan putusan MK. Selain itu, MK juga harus memperhatikan putusannya sendiri. Bisa jadi putusan MK bersifat inkonsisten, samar-samar, atau bahkan multitafsir. Maka beliau menyampaikan perlu adanya komunikasi antar lembaga negara ini. Teman-teman APHMK di seluruh Indonesia dan masyarakat yang berbahagia, kegiatan ini ternyata mendapatkan apresiasi yang cukup banyak dari masyarakat seluruh Indonesia, mulai dari Jambi sampai dengan Maluku, dan bergabung dengan kegiatan diskusi online kita. Kami mohon maaf apabila banyak peserta yang tidak bisa bergabung di acara Zoom online hari Sabtu kemarin. Anda bisa mengakses acara itu di YouTube channelnya Pusdem Tanas, karena acara ini disiarkan secara utuh dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan hadir lagi dalam diskusi online pada episode selanjutnya. Selamat siang.